mengalahkan kuasa maut. Terlebih dahulu, saya akan membacakan rules yang harus dipatuhi oleh para peserta. Yang pertama, peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Kedua, peserta dimohon untuk mematikan mic selama ibadah berlangsung, kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicara. Ketiga, peserta diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal sampai ibadah selesai. Dan yang keempat, peserta diharapkan menempati tempat yang nyaman, namun tidak mengurangi kehikmatan dalam beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan absen terlebih dahulu. Teman-teman dapat mengakses link seperti yang ada di layar, atau dapat langsung men-scan melalui barcode yang ada di layar juga. Nanti panitia juga akan memberikan link melalui room chat ya. Itu sudah dikirimkan oleh panitia, teman-teman bisa mengisi absennya terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu 1 menit bagi teman-teman untuk mengisi absen. Teman-teman yang baru bergabung bisa isi link absen ya. Yuk teman-teman yang baru bergabung bisa isi link absen dulu. Mungkin aku bisa sambil nanya-nanya ya ke peserta. Di sini ada yang namanya Yemima. Halo Yemima. Shalom. Shalom Kak, halo. Shalom Dek. Iya, gimana perasaannya? Apakah kamu semangat, antusias, exciting nggak dengan acara kita? Semangat dong Kak. Kan kenaikan Tuhan Ya, Yesus. semoga kita semua sukacita ya. Oke, Amin. iya Iya, dong. sip. Oke teman-teman, karena udah 1 menit, kita langsung aja lanjut ke acara selanjutnya. Kita mau bersatu dulu teman-teman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit dari kuasa maut. Oleh kasih karunia-Nya kita telah dibayar lunas teman-teman melalui pengorbanan yang begitu agung. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih dan kesetiaan Allah yang begitu besar bagi kita semua. Mari kita sama-sama merendahkan diri untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, sambil merenungkan pengorbanannya bagi kita. Kita nyanyikan pujian dengan apa akan kubalas. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku,
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, kita mau berdoa. Mari satukan hati dan pikiran kita, teman-teman. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa, yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh sama-sama berkumpul di kediaman kami masing-masing, Bapa, dalam keadaan virtual, untuk merayakan Paskah dan memperingati kebangkitan-Mu melawan kuasa maut. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu agung dan cinta kasih-Mu atas kami, sehingga kami manusia-manusia berdosa Tuhan Engkau layakan, sucikan dan bersihkan dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah Paskah pada hari ini, Engkau berkati keberjalanan dari awal hingga akhirnya. Engkau menyertai setiap kami Bapa, jangkau kami dimanapun kami berada, sehingga selama ibadah ini Tuhan, kami hanya boleh terpusat kepada Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, apakah teman-teman dalam keadaan sukacita hari ini? Ada sukacita kah di dalam teman-teman? Amin. Amin, ada ya. Teman-teman, kesempurnaan kasih dan pengorbanan Tuhan itu sampai kapanpun tak akan pernah bisa kita balas. Hanya segenap hati, hidup kita dan jiwa kita berikan bagi Tuhan untuk
memuji dan menyembah Dia. Mari teman-teman kita rendahkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Ku Berikan Hatiku. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita, teman-teman. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Teman-teman, mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kan hidupku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan SSI Teologi. Kepada Bu Rinta, kami persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Ya, terus untuk pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan Paskah bersama-sama. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur dan berbahagia Bapa sebagai umat Tuhan yang sudah Engkau pilih, Engkau tebus, Engkau selamatkan. Sehingga kami menerima hidup yang baik pada saat ini dengan segala badai masalah yang kami hadapi, tapi kami tetap dikaruniakan segala kebaikan. Kami boleh tetap menghadapi hari ini dan hari esok dengan pertolongan Tuhan. Maka biarlah kami tidak berjalan sendiri ya Bapa, tetapi kami mau bersedia untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau, bahkan bersedia untuk digandeng dan digendong oleh tangan Tuhan yang perkasa, supaya kami tidak kehilangan arah tujuan hidup kami juga tidak menyepelekan akan arti hidup ini, melainkan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas setiap kesempatan hidup yang Engkau berikan. Oleh karena itu Bapa, dalam setiap kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kiranya kami pakai setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu dan tempat, serta setiap kesempatan yang Engkau sudah berikan, kiranya tidak kami abaikan begitu saja, melainkan kami pakai dengan sungguh-sungguh untuk kami datang kepada Tuhan, kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, supaya firman inilah yang akan selalu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, menerangi seluruh jalan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, serta mengingatkan manakala kami mulai keliru. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi Tuhan atas kehidupan kami, Engkau yang selalu menjadi pandu atas kehidupan kami, dan sekaligus juga menjadi gembala yang baik, gembala yang sungguh agung, yang selalu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pada pagi hari ini, juga setiap hati dari kami semua untuk diserahkan kepada Tuhan, agar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara, entah yang keberapa kali, semoga tidak bosan. Ya, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, aku telah melihat Tuhan. Nah, saudara, kata melihat Tuhan itu kadang-kala bisa dikonotasikan serem ya, karena biasanya orang-orang yang melihat Tuhan itu berarti sudah out dari dunia ini. Nah, kalau biasa saya memimpin ibadah duka gitu ya, tutup peti atau pemakaman gitu, kita selalu diajak untuk kita bersyukur kalau saudara kita ini sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah bertatap muka sendiri dengan Tuhan gitu ya. Jadi ada kebahagiaan abadi, ada bersama dengan Dia. Jadi rasanya frase kata melihat Tuhan itu pada umumnya dipakai di ibadah kedukaan. Jadi bukan dipakai di dalam ibadah-ibadah ketika kita semuanya masih hidup lah begitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan serem kalau bicara soal melihat Tuhan gitu. Nanti aja deh kalau saya sudah tua gitu ya, kalau saya sudah memang di ambang-ambang batas gitu baru bicara soal melihat Tuhan. Nah, oke saudara, jadi sebelum kita bicara yang serem-serem nih saya mau ngajak kita untuk bicara yang senang-senang dulu deh. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit share, ada nggak sih sesuatu yang paling menyenangkan yang pernah saudara lihat? Di sebelum kita ngelihat Tuhan gitu ya, kita ngelihat dulu yang ada di dunia ini, yang menurut saudara itu menyenangkan. Nah, ketika kita sudah melihat hal yang menyenangkan itu, terus dampaknya apa buat kita? Misalnya nih ya, satu kali kita pernah melihat, ini buat cewek-cewek nih, melihat gaun yang cantik banget gitu, bajunya bagus dan pasti mahal gitu harganya. Kita nggak beli saudara, tapi kita cukup melihat aja. Ketika kita melihat tuh mata kita udah kayaknya bersinar terang. Wah, lalu kita membayangkan, seandainya aku pakai gaun itu. Nah, kita lantas membayangkan mungkin saya bisa jadi putri untuk pangeran. Wah, gitu ya. Jadi karena melihat gaun yang indah sekali, lalu kita membayangkan bahwa diri kita ini berada dalam gaun itu, dan kita menjadi sangat cantik, sangat elegan, dan kita boleh mendapatkan seorang pangeran yang begitu menarik juga, begitu mempesona, dan kita berjalan bersamanya. Nah, kita sharing ya seperti itu, saudara. Simpel-simpel aja deh, apa yang pernah saudara lihat dan apa dampaknya itu buat saudara. Mari, siapapun boleh sharing. Ini nggak usah pakai absen ya, saudara ya. Seringkali saya kalau mimpin tuh terpaksa harus ngabsen gitu. Kalau enggak ada yang ngomong. Oke, mari adakah yang bersedia untuk berbagi ceritanya singkat aja gitu ya, berapa detik begitu. Ceritakan pengalamanmu. Adakah yang bersedia? Langsung open mic saja, nggak apa-apa. Hening cipta dulu, mau saat teduh dulu. Oke, saya tunjuk deh kalau gitu terpaksa nih saya main absen lagi nih ya.
Fania. Oke, Fania Informatika 20. Ya, bisakah berbagi cerita apa yang paling menarik yang pernah kamu lihat? Sebentar. Oke, Fania, apakah bisa open mic? Ya. Kalau aku pengalaman yang menyenangkan mungkin waktu melihat pengumuman diterima di Undip. Oke. Apa yang menyenangkan buat kamu gitu? Ya, senang akhirnya dapat Undip, diterima di Oke. Undip gitu. Lalu dampaknya apa ketika kamu senang nih aku diterima begitu? Ada satu dorongan kah? Ada satu apa tekad atau apa gitu dalam dirimu? Ya jadi semangat kuliah ini. Ya. Semangat mengikuti kuliah ya, walaupun masih Iya. online ya. Kamu masuk di saat pandemi ini. Oke, thank you Fania. Melihat pengumuman, namaku di situ itu, waduh, penglihatan yang sangat menarik, yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, siapa lagi mau berbagi? Tadi dari apa itu informatika ya, sekarang yang lain deh. Anggi, biotek. Oke. Pengalamannya apa nih Anggi? Pengalaman yang menarik menurut saya itu menerima kegagalan. Jadi di saat kita kalah dari ambisi yang kita inginkan, ternyata ada rahasia, ada keindahan dari kekalahan tersebut. Oke, wah menarik nih. Justru senang ketika melihat kegagalan ya. Kalau orang lain berduka nih, Anggi malah senang gitu ya. Melihat kegagalan karena bisa melihat dari sisi yang lain. Ya. Oke, Anggi, thank you. Mungkin satu lagi deh, saya minta siapa ya? Firdaus. Ini bisakah berbagi cerita juga? Oke, Kak. Oke, Bu. Kalau dari aku, ceritanya itu menariknya nggak langsung menarik pada saat itu sebenarnya gitu. Tapi saat sudah aku jalani ternyata menarik gitu. Ketika aku masuk ya hampir sama dengan cerita teman tadi ketika aku masuk ke Undip ini gitu ya. Aku yang yang persiapanku dulunya SMA itu ingin mencoba taruna gitu kan. Coba akmil. Persiapan udah segala macam, ternyata ada halangan gitu, ada masalah kemarin jadi nggak bisa mencoba, ya ujung-ujungnya jadi ikut SBM dan lolos di sini gitu kan. Ya awal-awalnya mengikuti di sini kayak apa namanya, kayak cuma seadanya doang gitu kan, karena memang niatnya bukan kuliah gitu, ingin taruna gitu. Tapi setelah berjalannya terutama di PMK gitu, di PMK dan di gereja di Semarang, ambil pengurusan juga, ambil kepanitiaan gitu, ternyata kayak Tuhan memang betul-betul menempatkan aku di sini dulu gitu, jangan langsung ke tarunanya gitu. Nah semisal karena ya aku tahu diriku itu masih sangat-sangat belum bertumbuh gitu kan. Jadi perlu ada pertumbuhan dulu di tingkat mahasiswa ini gitu. Sehingga nanti ketika nanti pun melanjut ke tingkat yang lebih tingginya gitu kan, udah ada bekalnya gitu. Jadi itu sih yang buat aku menarik, Bu. Oke, terima kasih Firdaus. Jadi memang pada akhirnya kita bisa menilai ya, kita menilai, kita belajar dari apa yang kita lihat. Kadangkala tidak semata-mata ya kita melihat saat itu juga, tetapi bahkan dalam perjalanan waktu setelah kita menjalani apa yang kita lihat itu, pada akhirnya kita bisa belajar sesuatu. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah berbagi. Jadi kenapa saudara penting bagi kita untuk merenungkan dari apa yang kita lihat. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang kita lihat itu akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lihat ya, misalnya kalau tadi kita melihat sesuatu yang menyenangkan, entah tadi nama kita ya yang sudah bisa masuk, kemudian kita melihat juga pemandangan alam, atau kita melihat peristiwa-peristiwa yang bahagia, itu pasti akan otomatis membuat kita juga ikut happy, membuat kita antusias, semangat, wah namaku masuk di situ berarti aku harus nih belajar giat. Tapi kalau yang dilihat misalnya kamu tidak lulus ya, tidak diterima, nah, itu juga bisa membuat kita menjadi lelah, kita merasa tidak berdaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kenapa ada orang yang hidupnya tuh kelihatannya ceria terus gitu ya? Karena mungkin memang ada banyak hal indah yang dia lihat,
sehingga itu membuat dia antusias untuk mengikuti kehidupannya hari demi hari. Tapi sebaliknya kalau ada orang-orang yang melihat isinya tuh penderitaan semua. Dia dari sejak kecil gitu ya melihat orang tuanya yang berantem. Dia melihat saudara-saudaranya kekurangan makan. Dia melihat betapa payahnya keluarga ini berjuang gitu ya. Apalagi kemudian ketika dia melihat ada seorang yang diperlakukan dengan tidak baik, atau dia melihat juga perlakuan yang buruk tertimpa kepada dirinya. Jadi pokoknya isinya penderitaan semua. Maka ketika dia dewasa pun kayak hidupnya tuh suram gitu ya. Dia susah untuk tersenyum. Kalau bicara suka uring-uringan gitu. Karena apa yang dia lihat tuh dia resapi dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mengekspresikan yang baik karena semua yang dilihat itu buruk. Nah, termasuk hati-hati saudara, kalau kita biasa melihat barang-barang mewah nih. Sekarang ini kan kita mau lihat apapun gampang ya, tinggal browsing gitu, search apapun gitu, mau barang apapun bisa kita lihat. Ya, kita mungkin menyadari ya, saya belum bisalah beli-beli seperti itu gitu. Tetapi ketika kita membiasakan mata kita ini melihat barang-barang yang mewah, yang harganya di atas berapa 8 digit gitu ya. Wah, itu pasti akan ada dorongan dalam diri kita, kapan aku bisa punya seperti itu. Kalau kemudian kita bisa memberi nilai positif dalam penglihatan itu, artinya kita mau berjuang, kita kerja keras, masih oke lah ya. Tapi kalau kemudian kita merasa, aduh kalau cuman kerja, nggak bakal deh aku punya uang segitu. Lalu berpikir cara cepat ya, jalan pintas bagaimana supaya bisa mendapatkan barang-barang itu. Nah, ini kan akan mempengaruhi pola hidup kita. Akhirnya kita berani untuk melakukan tindakan-tindakan negatif karena supaya bisa memuaskan apa yang sudah kita lihat tadi. Dan juga termasuk kalau misalnya kita melihat ya hal-hal yang berbau pornografi, nah ini hati-hati saudara. Mata kita yang terbiasa melihat hal seperti itu juga akan berpengaruh. Pikiran kita jadi segera melayang kemana-mana, jadi sulit berkonsentrasi, tindakan kita juga jadi kasar, tindakan kita berbau porno aksi begitu ya, karena kita biasa melihat hal seperti itu. Ada beberapa kasus saudara bahkan yang menimpa orang-orang yang sudah menikah gitu ya. Perilaku seksualnya itu nggak wajar. Ya, hubungan seksual suami istri itu sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar. Tetapi ini dilakukan dengan cara yang tidak wajar, saudara. Ada fantasi-fantasi seksual yang kemudian dia timpakan kepada pasangannya, padahal itu sangat tidak menyenangkan, bahkan cenderung menyakitkan. Tapi dia merasa puas melakukan itu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya dia lihat ya begitu itu. Fantasi-fantasi seksual yang nggak benar itu yang dia biasa lihat. Ya, gambar-gambar pornografi, tindakan-tindakan seperti itu yang dia lihat, dan akhirnya itu meresap dalam dirinya, dan dia lampiaskan itu kepada pasangannya. Akhirnya banyak pasangan yang menderita, menjadi korban, walaupun hubungan seks ini baik dalam hidup pernikahan, tapi menjadi tidak baik, karena ada mata yang sudah terlanjur melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus juga pernah menasihatkan tuh ya, saudara, di Matius 6 ayat 22, bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi harus hati-hati nih dengan mata. Kadang maaf ya, kalau ada saudara-saudara kita yang memang tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya, barangkali itu lebih baik. Mereka terhindar dari segala penglihatan yang negatif yang akhirnya berdampak buruk bagi kehidupannya. Nah, kita yang matanya bisa melihat dengan jelas, inilah yang seringkali ngeremnya itu perlu luar biasa. Pengontrolan dirinya itu harus luar biasa. Kalau kita tidak mau hidup kita jadi rusak gara-gara apa yang sudah terlanjur kita lihat. Nah, oleh karena itu secara tema kita hari ini, kita akan buka dulu ya bacaan kita. Ini layarnya bisa di-stop dulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan buka dulu secara Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Lantas apa sih yang dilihat ya pada perikop ini yang kemudian bisa membawa kita pada kebaikan? Oke, kita akan membuka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Bisa dipersiapkan Alkitabnya karena saya tidak tuliskan di layar, jadi saudara-saudara bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Oke. Saya bisa minta tolong Gloria untuk membacakan bagian ini. Oke. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah
kepala, dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, terima kasih Gloria. Ya, saudara, Maria sangat berduka gitu ya, karena dia merasa kehilangan Yesus. Figur yang dia kasihi, tetapi juga figur yang sangat mengasihi dia. Selama kehidupan Yesus di dalam dunia itu, Yesus sangat mengasihi banyak orang, terutama mereka yang selama ini tersingkirkan, yang termarginalkan gitu ya, termasuk kaum perempuan. Itu pihak-pihak yang selalu tersisih, yang tidak pernah mendapatkan peran penting, yang tidak pernah mendapatkan posisi yang baik, kesempatan-kesempatan yang baik. Jadi selalu para perempuan ini dianggap sebagai kelas bawah yang tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Tetapi beda, Yesus selalu berusaha untuk memberi porsi yang tepat kepada para perempuan. Yesus mau menolong para perempuan. Yesus mau memberi kesempatan kepada para perempuan ini. Sehingga akhirnya ketika Yesus mati, Maria dan juga beberapa perempuan lainnya merasa sangat-sangat kehilangan. Pagi-pagi benar mereka datang ke situ untuk meratap, untuk menyatakan duka citanya yang masih begitu besar. Kenapa orang sebaik ini mati? Kenapa orang yang selama ini membela kami itu hilang tiba-tiba begitu saja gitu ya? Seolah kayak langsung diambil lenyap dalam sekejap, dan itu membuat mereka tidak siap. Tapi saudara, pada hari itu Maria ternyata bisa lagi melihat Tuhan. Ya. Maria melihat bukan Tuhan yang mati sebagai jasad gitu ya. Maria tidak menemukan jasad Yesus di dalam kubur itu karena apa? Tuhan sudah bangkit. Dan ketika Maria kemudian melihat sosok Yesus ini, Maria melihat sosok Yesus yang sudah bangkit, yang tentunya sudah hidup. Jadi bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang nggak bisa apa-apa, Tuhan yang diratapi, Tuhan yang ditangisi. Ya, tetapi melihat Tuhan yang bangkit dan hidup. Nah, dampaknya apa, saudara, dalam kehidupan Maria ketika ia melihat Tuhan yang bangkit? Di ayat 18 dikatakan Maria pergi menjumpai para murid laki-laki, saudara. Maria perempuan, para murid ini laki-laki, dan Maria bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara, kesaksian ini sesuatu yang luar biasa, ya, karena hal ini mustahil dilakukan sebelum masa kebangkitan Yesus. Karena apa, saudara? Ada tradisi. Perempuan di daerah Yahudi sana tidak boleh menjadi saksi. Yang boleh jadi saksi itu laki-laki. Nah, kalau sesama perempuan mau ngomong apapun silahkan. Para laki tidak peduli, tidak tidak mengurusi gitu ya. Perempuan-perempuan mau ngomong apa, tukang gosip lah gitu ya, pengedar hoax gitu, nggak peduli gitu. Para laki-laki nggak peduli dengan tidak concern dengan apa yang dikatakan oleh para perempuan. Tetapi saudara, kalau hari itu Maria bisa mempersaksikan aku telah melihat Tuhan kepada para murid laki-laki ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa Maria bisa menyampaikan ini? Karena Yesus sendiri yang memberi perintah. Pergilah, katakanlah kepada para muridku bahwa aku ini sudah bangkit. Jadi karena Yesus sendiri yang memberi perintah, akhirnya Maria berani. Dia nggak mau menolak perintah itu. Jangan Tuhan, jangan akulah. Aku nanti kalau nggak dipercaya gimana? Aku kan cuma perempuan biasa gitu ya. Harusnya Maria bersikap seperti itu, tapi itu dulu. Kalau dulu mungkin ya Maria akan menawar, Maria akan nolak, ya disuruh bersaksi, enggak, jangan aku gitu ya. Aku nggak pantas.
dunia ini menolakku, nggak mungkin kesaksianku diterima, gitu kan. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, Yesus memberi perintah kepada Maria, katakan kepada para muridku, ya. Dalam setiap Injil yang cerita tentang kebangkitan Yesus, dengan berbagai kata yang rada-rada berbeda, kalimat-kalimat yang rada berbeda, tetapi intinya sama. Yesus pesan kepada Maria, Yesus pesan kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus itu, pergi, ya jangan dikubur ini terus. Tadi kamu datang ke kubur ini kan untuk meratap, nangis, untuk berduka, berkabung gitu ya. Stop. Sekarang pergi, ya, jadilah saksiku, sampaikan kepada para murid. Jadi kalau kita melihat dengan jeli, saudara ya, di dalam Injil Matius pasal 28 tuh ayat 19 dikatakan pergilah gitu ya, jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mengutus para murid untuk jadi saksi. Lalu di Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, kamu adalah saksiku, jadilah saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi gitu kan. Seolah kita menangkap pesan bahwa saksi pertama itu adalah para rasul. 12 rasul yang notabene laki semua itu. Tapi salah, saudara. Saksi pertama itu adalah Maria, para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Yang tadinya datang dengan penuh rasa haru, penuh rasa kegalauan gitu ya, kecemasan, duka cita. Tetapi mereka yang justru dipercaya untuk menjadi saksi pertama, katakan Yesus itu sudah bangkit. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang dilihat oleh Maria pada hari itu mengubah duka citanya menjadi sukacita, putus asanya menjadi penuh asa. Yang tadinya nggak punya harapan, Tuh aku nggak bisa apa-apa lagi nih, Tuhanku udah mati, nggak ada lagi yang membela aku akan kembali lagi jadi perempuan yang tidak berdaya, perempuan yang nggak dianggap oleh siapa-siapa. Tetapi ketika Maria melihat Tuhan yang bangkit dan yang hidup, akhirnya dia berubah. Hidupnya penuh pengharapan, aku bisa jadi perempuan yang baik. Aku bisa jadi manusia seutuhnya. Aku bahkan bisa menjadi manusia yang berharga. Kenapa? Karena aku membawa berita yang berharga. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita diajak, aku melihat Tuhan. Lah gimana caranya? Kan Yesus sudah tidak hadir secara fisik. Maria meskipun sempat merasa kehilangan Yesus, tapi toh dia akhirnya bisa melihat Tuhan yang bangkit itu secara fisik. Dia bisa melihat. Nah sekarang, kalau kita melihat Yesus kan tidak mungkin gitu ya. Lalu gimana caranya? Nah, Paulus, saudara, penulis kitab Efesus ini bisa menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Mari kita buka dulu, saudara. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ini kepada jemaat di Efesus ya, penulis mengatakan begini. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita melihat Tuhan bukan lagi dengan mata jasmani kita, seperti halnya Maria, tetapi kita diberi kesempatan untuk melihat Tuhan dengan mata hati kita. Dengan mata hati ini, maka kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Memang kita tidak melihat secara kasat mata, saudara. Tetapi kita bisa melihat dan mengenal Tuhan, dan itulah poinnya. Maria yang melihat Tuhan bukan hanya sekedar, wah, Tuhanku bangkit ya, nggak mati lagi. Oh, ini Tuhan hadir. Nggak cuma sekedar itu, saudara. Tetapi siapa Tuhan di hadapannya itu? Yesus yang bangkit itu Yesus yang seperti apa? Ya. Dan ketika Yesus yang bangkit itu dipahami dengan benar, pada akhirnya Maria juga bisa melihat dirinya juga dengan benar. Bagaimana sikap hidupnya? Apa yang mesti dia lakukan ke depan? Itu yang kemudian ia bisa terus lihat. Nah, demikian juga dengan kita saat ini, saudara. Kalau kita bisa melihat Yesus dengan mata hati kita mengenal Dia dengan benar, maka tentu pengenalan kita akan Tuhan itu juga akan membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat Tuhan dengan mata hati dan mengenal Tuhan dengan benar? Penulis mengatakan, aku meminta kepada Bapa, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi ada permintaan, saudara. Penulis kitab Efesus ini sempat memuji ya di ayat sebelumnya, memuji kasih yang dimiliki oleh jemaat Efesus, gitu ya, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Tetapi penulis melihat bahwa jemaat di Efesus belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar.
Maka dia memintakan kepada Tuhan, kepada Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Meminta roh hikmat kepada Bapa yang mulia. Nah, saudara, ini permintaan yang sangat penting. Apakah kita pernah meminta hal seperti ini? Atau bahkan dengan setia memintakan ini dalam sepanjang kehidupan kita? Lebih sering kita meminta hal-hal yang kasat mata, bukan? Kita meminta kesehatan kita, ini masih masa pandemi gitu ya, jadi wah kesehatan tuh nomor 1. Uang masih bisa dicari lah, ya usaha rada-rada bangkrut dikit nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Daripada tuh ya kaya raya, uangnya banyak, bisnisnya lancar, ternyata kena COVID. Jadi kita memintakan kesehatan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kesehatan yang paling penting. Oke. Lalu kita minta apa? Supaya kita bisa segera lulus, gitu ya. Karena biaya kuliah makin tinggi, jadi rasanya buru-buru deh cepet-cepet selesai supaya apa pengeluaran itu nggak makin banyak. Aku bisa meninggalkan kos, gitu ya. Aku tidak lagi perlu biaya kuliah dan sebagainya, dan aku bisa cepet-cepet cari kerja. Oke, saudara, kita memintakan cepat bisa lulus. Kita meminta apalagi? Kita meminta kecukupan materi, gitu ya, karena biaya-biaya hidup dan seterusnya. Oke, saudara, itu boleh kita minta. Tapi jangan lupa, ada hal lebih penting yang perlu kita mintakan terlebih dahulu. Yang lain mengikuti silahkan. Tapi yang poin penting ini, saudara, jangan lupa untuk kita mintakan juga di dalam doa kita. Tuhan, karuniakan aku roh hikmat, supaya aku bisa mengenalmu dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara, maka kita akan seperti layangan putus. Terbang sih, layangan itu terbang. Kalau sudah ke atas begitu ya terbang gitu. Tetapi nggak jelas arahnya. Ya kalau masih ada angin dia akan terbang. Tetapi kalau tidak ada angin, saudara, dengan segera dia jatuh. Dan tinggal jadi selembar kertas yang tidak ada gunanya. Sudah nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Kalau dia masih menempel pada benangnya, gitu ya, masih bisa ditarik ulur, dia akan menjadi layangan yang bagus, yang indah di langit, gitu ya. Orang-orang kemudian suka melihatnya. Bagus sekali layang-layang itu menghiasi di awan-awan, dan anak-anak atau orang dewasa yang menariknya itu senang banget. Tapi kalau itu layangan putus, nggak ada ubahnya sekedar sebuah kertas yang nggak ada artinya. Paling cuman ya lihat di tanah gitu ya kalau memang bentuknya bagus, tapi nggak ada fungsinya, saudara. Itulah kehidupan kita yang ngaku Kristen, ngaku percaya Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kita ibarat layangan putus. Nggak jelas tujuan hidupnya mau kemana, ya syukur punya tujuan hidup, nggak ya sudah. Ya syukur masih saat ini kuat, setelah itu melemah ya nggak tahu juga. Gitu ya. Jadi nggak ada kekuatan yang pasti dalam hidupnya. Nggak ada sesuatu yang menguatkan dia, nggak ada sesuatu hal yang prinsip yang jadi pedoman hidupnya. Ngalir gitu aja ya, kemana angin membawa. Ya syukur-syukur dibawa ke tempat yang benar, puji Tuhan. Enggak, ya sudah mau gimana lagi, wong hidup ini memang mengalir. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita bisa memahami siapa Tuhan dan pengharapan apa yang terkandung di dalam Tuhan tersebut. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengerti Tuhan itu berikan apa sih buat kita. Nah, ini di ayat selanjutnya ya, saudara, ada 2 hal yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar mengertinya. Ayat 18b, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Perhatikan, saudara, betapa kayanya kemuliaan bagi orang yang kudus. Kudus itu khusus, orang yang sudah dimurnikan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, kenapa kemuliaan ini bisa begitu kaya, saudara? Karena Tuhan bukan sekedar membuat kita jadi orang sukses di dunia ini, tetapi kemuliaan itu bicara soal kekekalan. Bahwa hidup kita di dunia ini kita dipelihara, hidup kita baik, tetapi kemudian kita juga akan mendapatkan kebaikan itu untuk seterusnya, sampai pada masa kekekalan. Nah, itulah kemuliaan yang kita terima. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, saudara. Akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran yang berbau tentang pluralisme. Pluralisme itu apa sih? Mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Sama baiknya. Banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Penting tujuan kita sama. Bertuhan. Yang penting kita sama-sama doa kepada Tuhan. Tapi caranya, ada yang dengan lipat tangan, ada yang caranya dengan tunduk ke ubin, gitu ya. Ada yang caranya dengan bertapa. Itu hanya cara.
Itu hanya agama, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, dan sebagainya. Itu cuma jalannya aja. Ada yang doanya di hari Minggu, ada yang di hari Jumat. Nggak apa-apa, itu cuma cara. Yang penting kita ini sama-sama menyembah Tuhan. Oh, saudara, hati-hati. Bahwa kita menghargai pemeluk agama lain, ya harus. Dalam rangka kita membangun toleransi, ya kita harus saling menghargai, kita harus saling memberi kesempatan orang lain untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, oke. Tapi kita tetap harus mengimani bahwa kemuliaan yang kita terima sebagai pengikut Kristus itu kemuliaan yang tiada taranya. Yang tidak akan bisa didapatkan dengan jalan yang lain selain bahwa kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudara, apa yang sudah kita terima ini, jangan kemudian mudah untuk kita jual belikan. Jangan mudah kita lepaskan. Oke lah, saya pindah, enggak apa-apa. Yang penting saya tetap ingat Tuhan. Oke lah, saya tinggalkan Yesus, enggak apa-apa. Yang penting saya tetap berdoa kepada Tuhan. Oh, enggak apa-apa lah, sementara ini saja saya tinggalkan Yesus. Nanti kalau kehidupan sudah lebih baik, saya ikut Yesus lagi. Karena sementara ini yang menawarkan bukan Yesus. Yang menawarkan temanku dari pemeluk agama yang lain, yang mengajarkan Tuhan yang lain. Dan aku akan hidup lebih enak. Oke, saya ikut itu dulu. Jangan main-main, saudara. Kemuliaan yang kita terima ini jangan biarkan hilang. Karena ini bukan bicara soal di dunia saja. Di dunia ini memang banyak jalannya. Silahkan Anda mau cari cara apapun untuk meraih kesuksesan, meraih kemuliaan di dunia. Tapi ingat, jalan itu belum tentu membuat kita mulia dalam hidup kekal. Padahal hidup di dunia ini sangat sementara. Anda sukses, Anda kaya raya, Anda pinter, Anda luar biasa. Paling berapa tahun, saudara? 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, ada batasnya. Tapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, jutaan tahun, nggak terbatas. Apakah yang kekal itu mau kita jual demi yang sementara saat ini? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kemuliaan ini bagi kita, nggak akan kita lepas. Tapi kalau nggak kenal, ya gitu, orang mudah aja melepaskan. Nah, ya paling apa sih gitu ya, nggak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Oke, yang kedua, saudara. Ayat 19. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini hal yang luar biasa juga, saudara. Betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Ada banyak orang memilih untuk menyerah dalam hidupnya. Ketika ada kegagalan, tadi siapa itu yang menyebutkan, saya senang sekali. Ketika melihat kegagalan, bukannya menyerah, ya, bukannya mengutuki diri, tetapi justru bisa melihat sesuatu yang lain dan hanya lebih lagi berusaha bangkit dan berjuang. Itu orang yang sudah mengenal siapa Tuhan. Karena apa, saudara? Kita mengenal juga ada kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Bahwa kita itu tidak dibiarkan menjalani kegagalan itu seorang diri. Tuhan memang tidak menjanjikan, oke, hidupmu akan lancar kayak di jalan tol, semuanya sukses, semuanya lancar, kamu nggak akan pernah gagal. Tuhan nggak pernah janji begitu. Tapi Tuhan berjanji memberikan kuasa bagi kita untuk terus berjuang menghadapi hidup. Dan kuasa ini, saudara tahu, kuasa yang sama dengan yang dipakai untuk membangkitkan Kristus dari kematian. Oh, saudara, kebangkitan Kristus dari kematian ini bukan sama seperti kebangkitan Lazarus atau kebangkitan seorang anak muda di Nain. Bukan. Mereka mati dan kemudian bangkit, ya. Tetapi mereka hanya mati seperti pada umumnya orang-orang mati lainnya, yang pada akhirnya nantinya mereka juga akan mati. Tetapi kebangkitan Kristus itu beda. Kenapa, saudara? Pada saat dia mati, Yesus itu melawan penguasa maut. Kalau Yesus bisa bangkit, itu berarti Yesus menang atas maut. Nah, kuasa ini loh, kuasa yang telah mengalahkan maut inilah yang juga diberikan untuk kita. Kuasa untuk menyertai kita, untuk bangkit dari segala keterpurukan kita. Seperti Maria tadi, saudara. Maria duka citanya begitu mendalam, Maria merasa nggak berdaya. Setelah melihat Yesus yang bangkit dan yang hidup itu, Maria mampu untuk berkarya. Dia nggak tenggelam dalam masa lalunya. Yang mampu bangkit dari masa lalu bahwa dulu aku perempuan yang tak berdaya. Dulu aku manusia nggak berdaya. Dulu aku ditekan. Dulu aku dinista. Dulu aku dihujani berbagai macam stigma-stigma buruk. Dulu, ya. Mungkin dulu kita punya masa lalu yang kelam. Dulu kita disakiti. Dulu kita diperlakukan dengan tidak wajar. Dulu aku mengalami kegagalan. Dulu aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oke, itu dulu. Mau nggak kita bangkit dari masa lalu itu?
Atau kita masih mau tenggelam terus dalam masa lalu kita? Kalau kita masih terus menenggelamkan diri, berarti kita belum kenal Tuhan. Ayo, sekarang kita kenali Tuhan. Ayo, minta roh hikmat Tuhan, karuniakan aku roh hikmat, untuk aku bisa mengenalmu dengan benar. Untuk aku bisa memahami kuasa seperti apa sih yang Engkau sudah berikan dalam hidupku. Jadi aku nggak terus menyakiti diriku, nggak terus terpuruk, nggak terus tenggelam. Aku bisa bangkit. Karena Engkau yang memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku bisa mengampuni orang-orang yang sudah mendukakan hatiku. Ya, pengampunan itu butuh kuasa, saudara. Kalau enggak, ego kita manusia itu pasti pengennya balas dendam. Nggak pengen mengampuni. Tetapi orang-orang yang punya kuasa Allah, dialah yang bisa mengampuni. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Bayangin. Kita yang dosanya gitu besar, Allah mau naik ke kayu salib, mati buat kita. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Itu butuh kuasa yang besar. Perjuangan Yesus Kristus ya di Taman Getsemani, saudara juga tahu peluhnya begitu sampai seperti titik-titik darah. Karena perjuangan untuk mengampuni itu tidak gampang, berat. Tapi akhirnya Yesus bisa, karena dia punya kuasa. Anda dan saya mungkin sulit untuk mengampuni. Sekarang ego manusia. Tapi ketika kuasa Kristus yang bangkit itu ada dalam diri kita, maka kita bisa melepas pengampunan itu. Kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Kita bangkit dari masa lalu untuk apa? Berkarya. Untuk memiliki pengharapan lagi. Walaupun hidup ini berat, tantangannya masih ada, himpitannya masih ada, tapi aku terus berkarya karena kuasa Yesus ada di dalam diriku. Nah, saudaraku, ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Anda masih muda. Saya juga masih muda sih ya. Kita masih muda. Kita masih perlu berjuang, kita masih perlu banyak berkarya. Jangan habiskan pikiran kita untuk menyesali hidup kita. Ada banyak anak-anak muda yang kemudian menghabiskan waktunya dan energinya untuk meratapi, kenapa aku ditipu orang, kenapa aku disakiti, kenapa aku dibuat hancur, kenapa orang mengejekku, kenapa orang membuli aku, dan itu terus yang dipikirkan. Sampai dia lupa bagaimana berpikir, apa ya yang harus saya lakukan, karya apa yang mesti saya hasilkan. Ada satu kali seorang yang baru saja bekerja gitu ya, lalu dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Kenapa? Karena ketahuan masa lalunya pernah melakukan hal yang buruk. Bukan di tempat kerja itu, saudara, tapi masa lalu yang jauh ya, kebongkar. Jadi kesalahannya di masa lalu itu kebongkar. Akhirnya pengusaha ya dari tempat dia bekerja itu kemudian mengeluarkan dia. Nah, dia sakit hati banget, saudara. Aku kan sudah berubah. Gitu. Saat ini di tempat kerja ini kan aku hidupnya benar. Semua pekerjaan itu aku lakukan dengan benar gitu, nggak ada yang salah. Kenapa mesti masa laluku diungkit, dan karena itu aku dikeluarkan dari pekerjaan. Dan sejak saat itu dia trauma, nggak berani ngelamar kerja. Takut kalau nanti ditolak lagi. Takut kalau itu kebawa-bawa lagi dan dia akhirnya dibully lagi dan kemudian dikeluarkan lagi. Dan dia tanya bagaimana saya bisa keluar dari trauma. Saya cuma bilang, kita nggak bisa melupakan. Selama otak kita sehat, kita nggak bisa melupakan apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih, kita mau mikirin apa sekarang. Kalau kamu terus memikirin pembulian yang terjadi dalam hidupmu, kata-kata kasar yang diucapkan orang kepada kamu akan terus terpuruk. Kalau kamu mau pakai pikiranmu itu untuk memikirkan, sekarang saya mau kursus apa ya? Saya mau belajar apa lagi ya? Supaya saya bisa membangkitkan atau menaikkan level saya. Grade saya ini naik, berkembang. Jadi nanti kalau saya ngelamar kerja, orang akan melihat karya saya, bukan lihat masa lalu saya. Jadi orang akan eman-eman, aduh, kamu kok kalau enggak diterima di sini tuh eman-eman gitu, karena kamu punya potensi yang besar. Kalau kamu mau bangkit ya dan mau berkarya lagi, kamu mau memakai pikiranmu, energimu untuk memikirkan karya yang baru, maka kamu nggak akan terpuruk terus. Kamu bangkit dan kamu melesat. Buktikan. Nah, ternyata kemudian dia berani lagi untuk melamar kerja, saudara. Dan puji Tuhan, ternyata memang ada yang menerima, saudara. Nah, coba kalau dia terus diem, terus nggak berani masukkan lamaran kerja gitu ya, nggak bakal dapat kerjaan, saudara. Seumur hidup hanya mengasihani diri bahwa saya sebagai orang yang terpuruk. Jadi kita melihat ya, saudara, kita punya pilihan. Untuk terus tenggelam dalam masa lalu, atau kita mau bangkit menatap hari esok. Maria sudah diubah oleh Tuhan karena dia melihat Tuhan yang bangkit dan yang hidup. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita melihatnya Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup? Kalau kita terus-terusan melihat Tuhan yang mati, maka hidup kita juga akan mati. Down, kita nggak akan berjuang, kita akan menyerah, kita akan tenggelam, kita akan meratapi terus, kita penuh dengan duka dan putus asa. Kalau kita
bisa melihat Tuhan yang hidup dan kita mengenali siapa Tuhan yang hidup itu, kuasa seperti apa yang Tuhan miliki dan nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk berjuang. Oleh karena itu perhatikan baik mata jasmani kita dan terlebih lagi mata rohani kita. Karena mata hati itulah yang akan menentukan apa yang akan kita lihat dalam mata jasmani kita. Kalau kita mata hati kita sudah melihat Tuhan yang hidup, nggak mungkin mata jasmani kita ini dipakai untuk melihat hal yang buruk. Kalaupun kita melihat hal yang buruk, kita bisa mengolah bagaimana kita mengatasi hal yang buruk. Misalnya kita melihat penderitaan, maka kita tidak akan mengejek, kita tidak akan merasa takut gitu ya, tetapi kita akan mampu untuk mengelola bagaimana penderitaan ini mesti diatasi. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini ditentukan dari apa yang kita lihat dengan mata hati kita. Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk sungguh-sungguh mendapatkan penglihatan yang benar. Melihat Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan itu akan memberikan roh yang baru, semangat yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh berbicara kepada kami semua. Di hari Paskah ini, saat kami merayakan kebangkitan Tuhan, biarlah ini tidak hanya menjadi momen tahunan, ritual yang biasa kami kerjakan, tetapi sungguh-sungguh menggugah hidup kami. Bahwa Tuhan yang bangkit itulah yang mesti kami lihat setiap saat, yang mesti memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala perkara. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu terpuruk dan terus tenggelam dalam masa lalu. Melainkan kami bangkit, kami menatap hari esok, kami menjadi pribadi yang baru, kami berkarya dengan hal yang baru. Sebagaimana Engkau sudah mengubah Maria, maka Engkau pula juga akan mengubah hidup kami semua. Dan kami sungguh bersyukur dan berbangga atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemenangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sungguh-sungguh mau berjuang dalam alam maut, sehingga Engkau menang dan Engkau boleh membangkitkan kami semua dan kami dilepaskan dari alam maut itu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, biar hidup kami selalu adalah hidup yang menjadi persembahan bagi Tuhan dan hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mungkin aku mereview sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rinta ya. Kita tahu bahwa apa yang kita lihat itu berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Kalau kita melihat yang baik, maka kehidupan kita itu nanti akan baik, dan kalau kita sebaliknya sering melihat mengonsumsi hal-hal yang buruk dengan mata kita, hidup kita nanti akan buruk seperti itu. Kita lihat di gambar ini teman-teman, kita mungkin bukan seperti para rasul yang bisa melihat Yesus secara jasmani gitu. Tetapi kita tahu bahwa kita bisa melihat Tuhan dengan mata hati kita. Seperti juga yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita walaupun tidak melihat Yesus secara jasmani, kita percaya, kita imani bahwa Yesus itu ada di dalam hati kita. Kita mau mengenal Yesus lebih jauh dengan hati kita. Kita bisa meminta roh hikmat kepada Tuhan agar kita ditolong untuk mengetahui, mengenal siapakah Yesus sebenarnya, sehingga kita mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah. Dan kiranya juga kuasa Yesus yang Tuhan turunkan bagi kita membuat kita selalu bangkit dan memberikan roh yang baru bagi kita untuk menjalani hari. Terima kasih Bu Rinta untuk firman-Nya. Kiranya firman dari Bu Rinta dapat menjadi rema bagi kehidupan kita semua, teman-teman. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terkumpul nanti akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur untuk meringankan beban mereka, teman-teman. Dan untuk persembahannya dapat dikirimkan melalui GoPay, OVO, dan Dana melalui nomor 0821 3772 7248. Dan untuk banknya dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor yang tertera di layar atas nama Lolita Sari Boru Tampu Bolon. Untuk pencantuman kode 5 dalam nominal transaksi agar mempermudah pencatatan. Contohnya ketika kita ingin mengirimkan nominal sebesar Rp100.000, kita dapat menuliskannya menjadi 100.005. Terdapat satu ayat untuk persembahan kita hari ini yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Teman-teman, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kelimpahan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak, kami hendak berdoa, Tuhan, untuk persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan ini yang nanti akan disalurkan bagi saudara-saudara kami dan umat-Mu di NTT dapat menjadi perantara berkat-Mu atas mereka. Kiranya Tuhan yang memberi penguatan dan pertolongan kepada mereka yang berada di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang telah memberi maupun belum memberi, kiranya berkat-Mu senantiasa turun atas mereka. Inilah persembahan kami, Tuhan, kuduskan dan terimalah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kabar kebangkitan Kristus adalah berita sukacita yang patut kita kabarkan bagi setiap orang, teman-teman. Untuk itu, mari kita membawa dan menyiarkan berita ini kepada teman-teman lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari dengan semangat kita membawa kabar sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus dan menaikkan lagu pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa
Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kepada Bu Rinta, dipersilakan memimpin dalam doa. Mari saudara kita akan menutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa sekali lagi untuk firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami, dan terus tolonglah kami di dalam menjalani perjalanan hidup ini, terutama kami yang mengalami kelelahan, kami yang hidup di dalam masalah, kami yang belum tahu jalan keluar dari setiap persoalan kami. Kiranya Engkau boleh berkenan menunjukkan jalan yang terbaik kepada kami dan membuat kami merasakan kelegaan atas selesainya persoalan-persoalan tersebut. Dan Tuhan yang juga jagai kami dimanapun kami berada Bapa, karuniakan kesehatan yang baik dan juga kemampuan untuk belajar dengan baik, sekalipun belum bisa tatap muka, tetapi kiranya apa yang disampaikan oleh para dosen juga dapat kami pahami dan memberikan bekal yang cukup untuk perjalanan hidup kami selanjutnya, terutama ketika nanti kami memasuki dunia kerja. Juga bagi teman-teman kami yang sudah lulus, yang saat ini tengah mencari pekerjaan, Tuhan kiranya juga menolong, supaya ada ladang-ladang yang terbuka bagi saudara-saudara kami ini, dan mereka boleh mulai mengaktifkan diri untuk berkarya melalui pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan itu. Tuhan juga berkati orang tua kami ya Bapa, mereka yang terus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami. Tuhan juga memberi kesehatan dan kemampuan bagi mereka untuk bekerja secara optimal. Tuhan juga menumbuhkan kasih dan keharmonisan di dalam relasi kami dengan orang tua, relasi kami dengan saudara-saudara, dan juga dengan teman-teman kami. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa, dan ajari kami terus hidup dalam rasa syukur, untuk hidup menjadi saluran berkat Tuhan juga dengan apapun yang Tuhan sudah karuniakan pada kami. Biarlah kami tidak menahan diri untuk bisa berbagi dengan orang lain, karena sesungguhnya ketika kami saling berbagi, disitulah beban hidup akan menjadi terasa ringan, dan kami pun merasakan damai, merasakan bahagia, karena kami menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang bisa berkarya, dan orang-orang yang bisa memberi diri bagi sesama. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang boleh terjadi, dan jika setelah ini masih akan ada acara-acara yang akan diselenggarakan, kiranya Tuhan juga menolong supaya kami tetap antusias mengikutinya, dan kami juga bisa saling mengakrabkan diri satu dengan yang lain melalui acara berikutnya. Terima kasih Bapak. Dan saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, menumbuhkan pengenalanmu akan Tuhan, dan menolongmu untuk terus berkarya menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, serta Allah akan selalu memberkati, melindungi, dan menjagai engkau, memberikanmu keberhasilan dalam segala hal yang Tuhan rancangan dalam kehidupanmu, sehingga kehidupanmu juga mempermuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Rinta. Sama-sama, Teman-teman, Tuhan berkati semuanya ya. Tuhan memberkati Bu Rinta. Selamat Paskah, Bu. Teman-teman, Selamat Paskah. kita akan masuk ke acara selanjutnya, karena acara kita belum selesai. Kita akan mendengarkan sambutan beserta ucapan Selamat Paskah dari Ketua Panitia Paskah PMK FSM 2021 kepada Ivana Kuswandari Putri, dipersilakan. Terima kasih ya Melinda atas waktunya. Shalom, selamat pagi Bu Rinta, selamat pagi Bu Agung, selamat pagi kakak, abang, teman-teman, dan adik-adik yang telah hadir di meeting Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Ivana Kuswandari Putri. Puji Tuhan diberi kesempatan untuk melayani di Kepanitiaan Paskah PMK FSM tahun 2021 ini. Pertama-tama saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanannya untuk Bu Rinta dan untuk teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di ibadah Paskah kita ini. Saya pribadi dan teman-teman panitia mengucapkan selamat merayakan Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus, yang meskipun sedikit terlambat dalam melaksanakan ibadah ini, tapi itu hanyalah tentang waktu ya teman-teman. Paskah itu merupakan momen penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita manusia berdosa ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Kami berharap teman-teman selepas dari ibadah ini bisa seperti Maria Magdalena yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga secara istimewa Tuhan menjadikannya
menjadikan Maria Magdalena saksi atas kebangkitannya. Kiranya kita dapat memaknai Paskah ini tidak hanya di hari ini atau hari Paskah saja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat menikmati rangkaian acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Kak Ivana untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan beserta ucapan selamat Paskah dari Ketua PMK FSM 2021 kepada Bang Firdaus Asyad Lumbantoruan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Amel. Ini suaraku masuk? Masuk, Bang. Oke. Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Firdaus Asyad Lumbantoruan dari Kimia Angkatan 2018 sebagai Ketua PMK FSM. Salam juga buat Bu Agung dan Bu Rinta. Di sini aku mau mengucapkan sepatah dua kata kepada teman-teman sebagai ucapan selamat Paskah gitu temannya. Kalau tadi kita lihat gitu ya, tadi disampaikan Bu Rinta tentang bagaimana kita keinginan kita teman-teman gitu, keinginan kita untuk melihat Tuhan gitu. Aku telah melihat Tuhan gitu teman. Ya hendaknya juga makna Paskah kita tidak hanya mengambil bahwa Paskah itu ya Yesus menebus kita dari dosa gitu kan. Itu sangat sangat lumrah kita dengar teman-teman. Tapi bisalah hendaknya lah dengan tadi yang dikatakan oleh Bu Rinta, kita dapat mengambil makna lebih besar teman-teman gitu terhadap Paskah yang kita adakan sekarang ini gitu ya. Yang terutama ini baru pertama kali ya di PMK FSM mengadakan Paskah secara online teman-teman gitu. Ya hendaknya juga kalau kita bisa lihat yang aplikasi yang bisa kita lakukan teman-teman gitu dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan online sekarang gitu teman gitu ya. Dimana kita harus menjadi komunitas yang bersaksi teman-teman gitu. Seperti tema tahunan dari PMK FSM tahun ini, komunitas yang bersaksi di tengah perubahan zaman teman-teman gitu. Ya memang sulit gitu ya bersaksi. Nah, kalau kita lihat sulit untuk bersaksi di tengah perubahan zaman ini teman-teman gitu. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman, ya kita harus bersaksi gitu. Bersaksi caranya gimana teman-teman gitu ya kan? Ya kita tadi mendekatkan diri dulu tadi yang dikatakan oleh Bu Rina tadi, ya kita harus mendekatkan diri dulu tadi kepada Kristus teman-teman gitu. Ya, lewat hubungan pribadi kita dengan Allah teman-teman gitu. Ya kiranya tadi yang disampaikan Bu Rinda tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan di pandemi sekarang teman-teman, kita menjadi saksi-saksi Kristus teman-teman gitu ya di tengah perubahan zaman ini gitu. Selamat Paskah buat kita semua, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Amin, terima kasih Bang Daud. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan beserta ucapan selamat Paskah dari Ibu Dr. Agung Jenika Sitasiwi MSI selaku dosen pembina PMK FSM 2021. Namun karena Bu Agung saat ini sedang berhalangan sehingga tidak bisa secara aktif ikut ibadah kita pada hari ini, kita akan menonton video sambutan dari beliau. Shalom, selamat siang para mahasiswa yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa jika saat ini kita masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat ini saya secara pribadi mohon maaf karena kehadiran saya diwakili oleh sebuah video. Karena pada jam yang sama saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pengabdian masyarakat. Kiranya tidak mengurangi segala sukacita yang Anda rasakan saat ini. Pada saat ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama, Ibu Profesor Dr. Widowati SSI MSI selaku Dekan Fakultas Sains dan Matematika. Kemudian yang kedua kepada seluruh jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Matematika yang sudah memberi fasilitas bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan acara Paskah ini dengan penuh sukacita. Ucapan terima kasih yang ketiga saya sampaikan kepada Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman ini boleh menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang begitu mengasihi kita sehingga berkenan memberikan anaknya agar kita semua selamat. Ucapan terima kasih yang keempat saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah merancangkan acara ini dengan begitu luar biasa sehingga boleh terlaksana dengan baik dan boleh dinikmati oleh seluruh anggota PMK dengan penuh hati yang gembira. Dan ini adalah perayaan Paskah yang kedua yang boleh kita rayakan di dalam masa pandemi, masa yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi yang saya yakini bahwa walaupun situasi ini penuh keterbatasan, kuasa dan kasih Allah tidak mengenal batas, sehingga saya yakin kita semua boleh merasakan sukacita yang sama oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Dan biarlah masing-masing kita boleh mengabarkan sukacita ini bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga semua boleh mendengar dan bahkan semua boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga Ibu. Terima kasih Bu Agung untuk sambutannya. Selanjutnya teman-teman, kita ada games yang bakalan seru banget dan dipandu oleh dua MC kita. Ada Fania dan Gloria. Kepada Fania dan Gloria, dipersilakan. Terima kasih Kak Amel buat waktu dan kesempatannya. Shalom semuanya. Shalom Kakak Abang, teman-teman semuanya. Masih pada semangat nggak nih? Semangat dong. Nah, kali ini aku, Gloria, dan temanku Fania, bakal mandu kalian semua dalam sesi acara Games Pasca FSM 2021. games kali ini ada apa aja ya, Glo? Nah, kali ini kita bakal mainin dua jenis games, itu games tebak kata dan games tebak lagu. Ini ada hadiahnya kan, Glo? Ada dong pastinya. Jadi setiap orang yang bisa menjawab dengan benar akan dapat hadiah. Dan semakin banyak kamu menjawab dengan benar, semakin banyak hadiah yang bakal kamu dapetin. Wih, yaudah deh kalau gitu. Gimana kalau kita langsung mulai aja ini games yang pertama? Ya, mungkin langsung mulai aja kali ya. Nah, aku bakal jelasin prosedur atau cara bermain games tebak kata. Yang pertama, peserta akan diberikan petunjuk berbentuk satu huruf yang diikuti 4 angka di belakangnya. Lalu huruf yang tersedia hanya huruf A dan B. Huruf A itu menandakan perjanjian lama, sedangkan huruf B menandakan perjanjian baru. Lalu angka pertama setelah huruf menunjukkan Alkitab. Angka tersebut memiliki arti pada urutan keberapa kitab tersebut ada dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya angka kedua menunjukkan pasal. Nah, angka ini memiliki arti pasal keberapa sih yang ditunjuk dalam kitab tersebut. Selanjutnya angka ketiga menunjukkan ayat. Angka tersebut memiliki arti ayat keberapa yang ditunjukkan pada pasal tersebut. Dan yang terakhir, angka keempat menunjukkan kosakata. Angka tersebut memiliki arti pada kosakata keberapa kata yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Kata yang diperoleh ini yang menjadi jawaban soal pada games ini. Nah, aku kasih contoh ya, misalnya A111. A itu menandakan perjanjian lama. 1 itu menunjukkan kitab pertama di perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian. Pada pasal pertama, ayat pertama, dan urutan kata pertama. Dan jawabannya adalah pada. Nah, gampang kan guys, nggak susah kok. Jadi kalau kalian udah tahu langsung aja raise hand ya.
Mungkin kalau ada yang belum paham bisa raise sekarang. Kita tunggu sebentar. Oh, hadiahnya ya. Kalau mau tahu, tolong dijawab ya, rahasia soalnya. Kalau penasaran ya silahkan menang. Oke, jadi kayaknya nggak ada yang nggak paham ya, semua kayaknya paham nih. Jadi kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Nah ini guys soal pertamanya, kira-kira ada reka nggak nih Bang? Duh, belum deh ini. Bentar. Kasih waktu dulu, kasih waktu. Yuk, ayo, siapa yang bisa yuk? Ya, teliti ya, carinya jangan sampai salah. Wih guys, wih. Bang Gilbert gak bisa jawab ya Bang? Maaf. Ayo nih guys. Siapa nih yang mau jawab? Ini ada nih, Kak Sonia Manik dari Kimia 19. Boleh dong Kak coba on mic, on cam, sama perkenalan diri, nama, fakultas, dan tahunnya. Silahkan Kak. Iya, shalom semuanya. Pertama-tama aku ngucapin selamat Paskah buat semuanya. Perkenalin, nama aku Sonia Manik dari Kimia 2019. Sebelumnya mohon maaf, ini aku lagi nggak bisa on cam karena ada gangguan. Untuk jawabannya itu, ya. Mana baju opung itu? Di timur. Gimana Kak? Jawabannya ya. Oh ya benar banget. Iya. Oke, selamat ya Kak. Mungkin nanti bisa langsung dicatat ya Kak D. Nah ini juga ada nih info baru dari Bu Agungnya kan, Van? Iya nih, ada tambahan hadiah dari Bu Agung. Apaan tuh, Van? Ini aku bacain ya. Ini tambahan hadiah dari saya, yaitu Bu Agung, kuota 2 GB untuk 1 orang. Wow. Lumayan. Bisa download Lumayan, film tuh ya kan, episode. Bisa buat streamingan kan ya Buat itu. streaming ya, lumayan tuh udah dapat hadiah, udah dapat hadiah lagi. Iya, aduh mantap. Oke, kalau gitu kita langsung ke soal nomor 2 ya. Boleh. Mungkin teman-teman pada tahu nggak nih jawabannya? Bisa langsung raise nih cepat-cepat. Gampang nih, gampang banget malah ya. Yuk, siapa cepat dia dapat. Lumayan, streaming tuh. Mungkin kita tunggu bentar kali ya. Ini ada nih. Oh. Jonathan Nicholas dari Informatika. Boleh dong on mic sama on cam sama perkenalan nama, jurusan, dan angkatan. Oke, salam semuanya. Oh ya. Sebelumnya, aku mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Mohon maaf aku nggak bisa on cam karena sinyalku juga jelek. Kenalin aku Jonathan Nicholas dari Informatika 2019. Kenapa lo? Kenapa Kak? Gimana? Untuk jawabannya, Bapak nggak sih? Bisa apanya Kak? Ayatnya juga sekalian kalau ada. Ayatnya Matius 11 ayat 25.
Oke, benar banget nih Kak. Selamat ya Kak Jonathan. Selamat, Kak. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Kira-kira ada yang pernah tahu nggak nih jawabannya? Yuk guys. Jangan sampai salah loh, ini gampang banget soal jawabannya. Yuk, jangan sampai keduluan, ayo. Ya, lumayan loh tuh. Yang udah jawab boleh jawab lagi kok, biar hadiahnya double. Ya nggak sih? Iya. Nah, ini ada nih, Kak Novita dari Matematika 19. Boleh dong Kak on mic, on cam, sama perkenalan nama, jurusan, dan angkatan. Perkenalkan, sebelumnya selamat Paskah semuanya. Perkenalkan, nama aku Novita Yolanda Barus dari Matematika 19. Aku mau jawab, jawabannya itu kamu ya. Aduh, sayang banget nih Kak, kurang tepat. Iya, mungkin ada yang lain tuh apa yang bisa jawab. Ini simple banget guys, cuma nggak boleh kasih. Ini berarti langsung kita lempar aja kali ya. Ini ada Kak Anggi Doli dari Informatika 19. Boleh Kak on mic, on cam, sama perkenalan nama, jurusan, dan angkatan. Oke, Farah, kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Halo. Halo Kak, Kedengeran Kak. Masuk. Oke. Jadi sebelum ngasih tau katanya, jadi itu dari perjanjian baru, dari kisah para rasul. Kisah para rasul 1, di ayat 10, berarti di kosakata yang kelima itu harusnya ke. Iya nggak sih? Ya benar banget. Selamat ya Kak Anggi. Mungkin nanti kalau pengumuman, nanti jangan keluar dulu ya Kak sampai pengumuman. Oke, soal selanjutnya, soal yang keempat. Nih teman-teman pada tahu nggak? Ini gampang banget loh, udah A1 lagi. Ini kan Novita sama Kak Anggi. Masih Raisen gimana ya? Kak Novita mau jawab lagi nih kayaknya. Boleh Kak? Langsung. Aku mau jawab lagi. Iya. Itu perjanjian baru, perjanjian lama di kitab Kejadian ayat yang ke-21, terus kosakata yang ke-18 itu harusnya dalam. Bener banget nih Kak. Bener Kak. Selamat ya Kak. Ini dari tadi Kak Firdaus kayak bahas plat mulu deh ya. Kakak mau jawab atau gimana nih Kak? Enggak. Lanjut. Oke. Masuk ke soal yang kelima ya. Nah nih guys, kira-kira pada tahu nggak? Teman-teman kira-kira pada tahu nggak jawabannya apa? Yang udah tahu bisa langsung resen ya ini. Kita tunggu. Sering jaga parkir. Banyak nggak sih Kak dapat uangnya? You guys. You teman-teman, ada pada tahu nggak jawabannya apaan ya? Ada nih Kak Citrai dari Fisika 19. Boleh dong Kak on mic, on cam, sama perkenalan nama, jurusan, dan juga angkatan. Silahkan Kak. Shalom. Oke, nama aku Citra dari Fisika 19. Shalom Kak. Ini aku mau jawab ya dari Ibrani 1 ayat 10, kosakata yang ke-15 berarti tanganmu. Benar nggak sih? Jawabannya benar. Selamat ya Kak Citra. Oke. Selamat Kak. Soal selanjutnya soal yang ke-6.
Nah, ada nih, ada A9, nggak susah loh ya, cuma 9 kok, kita pun 9. Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau Kak Citra nih lagi mikir Raisen? Boleh, boleh. Wah, Wah, bagus ya, semangat Kak. banget ini kakaknya. Bagus, Kak. Bagus. Pertahankan. Jawabannya apa ya, Kak? Itu dari 1 Samuel 2 ayat 28. Iya nggak sih? Dijawab dulu, Kak. Bentar dari ayat dulu. Oh, ayat 28. Waduh, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kuserahkan. Ya, betul banget, Kak. Semua dirinci ya, Kak, 1 sampai 30. Oke, makasih ya, Kak. Selamat ya, Kak. Udah 2 kali. Selamat, Kayaknya kalau yang Kak. ketiga nanti dapat piring cantik nih, Kak. Oke. Soal selanjutnya, soal ke-7, soal yang terakhir. Nah, nih, ada B, ada 3. 3 doang, nggak susah kok nih, guys. Ayo, teman-teman pada tahu nggak nih jawabannya? Bang Gilbert nggak bisa jawab, kan tadi bilang tadi, Bang. Curang itu namanya. Aduh, ini ada juga nih yang Raisen. Ini Kak Citra yang dari tadi Raisen sama Kak Anggi yang baru Raisen. Gimana nih, Glo? Bingung nih aku. Ada kan Novita lagi, astaga. Aduh. Cantik semua nih. Siapa Aduh. tadi yang pertama siapa nih? Yang Raisen? Kalau Kak Citra sih dari tadi belum nurunin Raisennya sih. Jadi aku juga bingung ini gimana. Gimana ya? Yang keempat aku tadi lupa itu. Bukan aku. Oh, oke, Kak. Berarti bukan Kak. Berarti dari Kak antara Anggi Kak Anggi Doli. sama Novita ya. Tadi Kak Anggi dulu, Kak Anggi Doli dulu. Anggi Ini dulu yang ya. Raisen. Kak Anggi Doli dipersilahkan. Oke, Shalom. Kayaknya aku gak usah on cam ya. Aku lumayan malu juga menjawab terus ya, guys. Sorry ya, guys. Nggak usah malu, Kak. Oke. Nggak usah malu. Menurut yang kupelajari di bahasa Indonesia, seharusnya itu kata ke-13 itu nyawaku. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu salah. Siapa tahu salah. Saya jawabannya benar ya, Kak. Selamat ya, Kak Kak Anggi. Kak Anggi Doli. Oke. Semangat teman-teman, masih bisa kok. Semangat. Nah, kan kita udah tebak nih 7 kata gitu kan. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih kalau misalnya 7 kata ini digabung bakal membentuk kalimat apa gitu, perkataan apa sih, perkataan siapa gitu. Ini perkataan yang sangat terkenal sih, orangnya juga terkenal. Jadi satu pun dari orang yang ada di room ini nggak mungkin nggak tahu siapa dia gitu. Kalau yang tahu langsung raise aja kali ya. Dapat hadiah apa? Dapat curahan Roh Kudus mungkin ya, Kak. Kulkas tanpa pitung gak ada gunanya, Kak. Wih, itu ada tuh yang jawab OVL 50K dari kajuan Fisika 19. Mantap. Gimana nih, Kak, cuman nih? Terkonfirmasi nggak nih? Atau Bang Gilbert nih mau ngasih juga? Setuju. Oh, ada Kak Sonia. Oh, boleh nih Kak Sonia, langsung Kak jawab aja. Iya, jadi gabungannya yang ini ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Benar gak sih? Iya benar, maksudnya itu perkataannya apa kayak gitu? Dilabelkan itu apa gitu? Maksudnya gimana? Perkataan Yesus kan? Iya. Ya maksudnya perkataan Yesus yang mana Kak? Gitu. Gak tahu guys. Mungkin dari Gloria bisa langsung aja ya. Oh, ada Kak Jonathan. Silahkan Kak. Oh, understand lagi. Oke.
Aku aja Perkataan kali Mrs. gitu. Dikayu Selip enggak? Iya, iya Perkataan Kak. Mrs. ke-7. Bener banget Kak, selamat ya Kak. Tapi nggak ada hadiahnya enggak. Tapi OVO dari Juan. Oh, tuh. Oke. Jawab. Oke. Karena game sebuah kata kita udah selesai, mungkin kita langsung masuk aja ke games kedua yang langsung dipandu oleh Fania. Nah, sekarang kita bakal masuk ke game tebak lagu. Untuk aturannya akan aku bacakan. Nah, cara bermainnya yang pertama adalah peserta akan diberi potongan lirik lagu yang beberapa bagiannya masih dikosongkan. Potongan lirik lagu ini merupakan salah satu kalimat utuh dari lagu yang diambil. Ini contohnya bisa dilihat. Titik titik hebat, titik titik Allah kita. Itu jawabannya betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Ada yang masih kurang paham atau gimana? Boleh raisen? Kayaknya udah pada paham nih. Kita langsung masuk aja kali ya ke soal yang pertama. Iya, tapi ada yang nanya nih tadi. Oh, di chat. udah harus nyanyi kan? Ya, kalau lebih bagus nyanyi Kak. Sekalian promosi diri mungkin ya kan Kak. Iya, sekalian Kalian unjuk bakat. Iya. Oke, langsung mulai aja deh kayaknya kan. Nah, ini untuk soal yang pertama, yang bisa jawab bisa langsung raisen. Wih, cepet banget tuh. Cepet nih. Perkenalan diri ya Kak. Kak Tito, Vito, masih di situ Kak? Oh iya, shalom semuanya. Sebelumnya kenalin aku Tito Vito, selamat Paskah buat semuanya. Jawabannya itu Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun. Wih, mantap. Tebakan pertama langsung bener nih, Klo. Keren. Hebat ya. Selamat ya, udah mendapatkan satu hadiah dari kita. Luar biasa. Mantap. Oke, next ke soal yang kedua. Ayo nih, yang bisa siapa nih? Langsung aja, raisen siapa cepat dia dapat. Ya, lumayan loh hadiahnya. Ayo. Nggak ada yang jawab nih. Oke, kasih clue dulu deh kayaknya, Van. Susah kayaknya, cuma dua kan. Ini tuh bagian awal lagu dari suatu lagu praise. Wah, curangnya tuh gimana nih, Kak? Enggak. Enggak ada. Ya udah tahu ya kan. Udah ada yang tahu belum? Nah, itu ulangi lagi, mungkin kurang dengar ya, Kak. Jadi Kak Citra ya. Dengar lagi. Oh, ini tuh yang mungkin aku spoilerin nadanya dikit kali ya, Glo. Oh, boleh. Unjuk bakat sekalian ya kan. Nggak gitu dong konsepnya. Oh, ini dia yang nah itu lah. Kurang aja. Kulik. Udah. Kalau Maaf. Apa tuh? Boleh, Kak. Oh, ada Kak Citra. Langsung, oh my God, Kak Citra ini sangat antusias ya. Langsung bisa on cam dan on mic ya, Kak. Nggak usah perkenalan diri lagi deh. Udah pada kenal kan? Aku Citra Fisika 19. Iya, jawabannya. Kok nggak pas? Hari berganti hari gitu ya? Kita nggak tahu, Kak. Nah, bener, Kak, bener. Bener ya? Wes. Bener. Mantap. Loh.
Kak Loli kok Raisen nih? Tindakan kecurangan ada. Nggak boleh, Kak. Oke, selamat ya, Kak. Kasih chord. Mantap. Mantap. Yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, bisa nih. Siapa nih yang mau jawab? Kalau Loli udah Raisen. Kak Loli nggak boleh jawab. Nggak boleh, Kak. Boleh, nanti udah ketahuan itu soalnya. Si Loli jangan. Iya, Kak Loli udah out, Kak. Si Loli curang itu nanti. Ya lah. Wow. Udah, oke. Pada tahu nggak nih teman-teman? Nggak susah kok, lagunya gampang. Ini lagu ref yang praise. Oh, langsung kasih clue. Oke. Gimana ya? Tuhanku, Engkau. Nah, Masa nggak tahu, udah gampang banget itu loh. itu udah jelas banget kan gitu. Aduh, Kak Tito itu nih mantep ya, Kak. Oke, Kak Tito itu bisa langsung on cam sama on mic ya. Perkenalan diri juga boleh. Iya. Jawabannya itu betapa besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Gimana, Van? Bener nggak nih? Sebenarnya agak kurang tepat sih di satu kata. Sayang banget. Oke. Langsung masuk yang kedua aja tadi. Kalau aku nggak salah dia ada Aurel dari biologi 2020 bisa on cam sama on mic ya. Loh kemana? Kok tiba-tiba Andras? Oke, Shalom. Sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam karena takut error Zoom-nya. Ini langsung jawab aja nggak apa-apa ya? Boleh. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Mantap jawabannya, benar banget. Selamat ya, Aurel. Ya. Untuk Tito jangan berkecil hati, masih ada kesempatan selanjutnya ya. Iya. Jangan banyak-banyak jawabnya, Kak. Kasihan. Jangan nangis, Tito. Jangan nangis. Oke, lanjut. Nyanyi. Enggak diterima tuh jawaban kamu, Pan. Bedanya apa katanya? Coba jelasin. Kalau di lagunya sih emang aku taunya sungguh besar ya. Pakainya sungguh bukan betapa. Nah, begitu, Kak. Begitu. Gimana, masih ada yang mau ditanyain lagi? Oke, mungkin boleh. Lanjut aja, nanti Tito boleh jawab lagi. Santai. Oke. Langsung masuk aja ya. Belum ada nih. Oke. Belum ada yang Raisen. Oke, kita tunggu ya. Atau mau kasih clue dulu nggak? Ayo teman-teman. Oke, kalau nggak ada, ini pada minta clue nih. Oke. Kita kasih clue aja ya. Ini bagian awal lagu worship. Clue-nya itu urapan. Wah, langsung rame. Aduh, bingung nih, mau pilih siapa duluan ya? Aduh, yang pertama nih, coba aku lihat dulu ya, bingung aku. Antusias setnya. Kita langsung on mic sama on cam. Kak Citra bisa langsung on mic sama on cam, Kak? Oke. Iya. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Benar banget nih jawabannya Kak Citra. Selamat ya, tuh. Kayak Kak Citra terus kayak dari tadi namanya. Keren, Kak. Oke.
Oke, lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini aduh Kata-kata gampang banget kayaknya ya. jelas banget ya kayaknya. Gak boleh kasih clue nih ini. Oh, ada langsung ya dari Rexer, bisa langsung on cam sama on mic. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan aku Rexar. Maaf banget aku sebelumnya nggak bisa on cam. Mungkin itu lagunya yang Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes gitu bukan? Oh my god, suaranya bagus banget ya. Kasih tahu Rexter. Bisa di WL tahun depan nih, WL tahun depan. Lanjut nyanyi dong. Nyanyi dong satu album. Nyanyi gak sih? Oke, selamat jawabannya bener banget. Ditambah kita dapat bonus suara yang indah gitu ya. Iya. Makasih ya Rexer. Tahun depan bisa jadi WL ya. Iya. Oke, selamat. Kita lanjut ya ke soal yang ke nomor 6. Oke. Ini lagu Praise nih teman-teman, bagian refnya. Ada yang bisa nebak-nebak kira-kira? Ayo guys, soalnya tinggal 2 lagi nih. Iya. Kalau nggak dijawab sekarang, nggak dapat hadiah lagi. Iya, kapan lagi nih? Oh, ada Kak Eca, Kimia. Oh, maaf Kak Mei. Kak Mei tahu nggak sih ini? Salah. Kak Eca, Kimia dong. Bisa langsung open mic dan open cam. Iya, shalom semuanya. Mohon maaf ya juga nggak bisa on cam. Karena sinyalnya juga kurang bagus. Perkenalkan, aku Eca dari Kimia 2019. Jawabannya tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bener banget jawabannya Kak Eca. Selamat ya Kak, udah menang satu soal. Selamat. Nggak kerasa soal terakhir nih ya, Van ya. Udah nggak kerasa nih. Udah masuk soal yang ke-7 aja nih. Boleh langsung. Bagi teman-teman yang mau dapetin hadiah nih, boleh langsung aja reference. Iya. Iya. Langsung kasih clue aja kali ya, Van, biar nggak lama gitu. Oke. Yang lagu apa? Clue-nya ini bagian ref lagu worship. Atau perlu aku nyanyiin ya? Hold dulu. Mantap ada yang langsung tahu ya. Oke. Kalau yang udah tahu kan bisa langsung jawab. Iya. Yuk. Oh, minta dinyanyi ini sama Kak Ian. Ayo, nyanyi Van nyanyi. Gitu. Dalam selamanya. Oh, kita nggak bisa bahasa Inggris ya, Kak? Maaf ya, Kak. Ini kalau nyanyi liriknya ketahuan dong lagunya kawan-kawan. Iya, tuh apa lagi mesinnya ya kan? Yuk, udah dikasih tahu loh itu. Masa nggak tahu? Oh, spill judul ya? Boleh nggak, Devan? Oh, ada Angga dari Matematika 2020 bisa on cam sama on mic dong. Sambil main gitar enggak? Hah? Siapa itu? Manusia tidak dikenal atau apa? Siapa itu tadi? Kak Gilbert ya tadi ya? Oh iya. Angga gimana? Mau langsung jawab kata? Oke. Meninggikan Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Allah. Mantap. Pakai banget sih. Nyanyi pulang. Lagu sekalian nyanyiin ya. Oke, selamat Angga udah berhasil jawab benar. Keren. Aduh, gue nggak kerasa nih udah 7 soal nih. Udah habis ya soalnya ya. Iya, udah habis. Gimana ya? Berarti sekarang waktunya kita ngomongin dong. Kak Citra. Borong ya, Kak?
Disuruh minggir kita. Mungkin kita langsung umumin pemenangnya aja kali ya, dimulai dari tebak games kata dulu. Pemenang pertama itu ada Kak Sonia, yang kedua itu ada Kak Jonathan, yang ketiga ada Kak Doli, yang keempat ada Kak Novita, yang kelima ada Kak Citra, yang keenam Kak Citra lagi. Kak Citra keren banget sih. Lalu yang ketujuh ada Kak Doli. Selamat ya semuanya. Nah, sekarang aku bakal bacain pemenang dari games tebak lagu. Yang pertama ada Tito, yang kedua ada Kak Citra, yang ketiga ada Aurel, yang keempat ada Kak Citra lagi, yang kelima ada Rexer, yang keenam ada Aca, yang ketujuh ada Angga. Wih, ini Kak Citra namanya muncul terus 4 nih. kali tuh juara umum. Juga semangat Iya, ya. iya, iya. Selamat ya. Selamat Kak. 4 kali loh. Mantap banget. Kak, bagi para pemenang games dapat menghubungi nomor yang tertera di layar untuk menerima hadiah dan menyertakan nomor akun OVO. Kita bakal tunggu sampai hari ini aja ya. Jangan sampai lupa. Ya, kita bakal tunggu sampai hari ini aja. Jangan lupa. Terus, Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat waktu dan kesempatannya, Kak Amel. Waktu dan media kami kembalikan ke Kak Amel selaku WL. Oke, terima kasih Fania buat Gloria udah memandu kita dalam bermain games. Sekarang teman-teman, nggak terasa kita udah masuk ke dalam penghujung acara. Untuk sebelum kita meninggalkan live room ini, sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini, kita mau mengabadikan momen dengan foto bersama. Teman-teman dimohon untuk on cam dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia ya. Ayo teman-teman kita on cam dulu. Yuk teman-teman yang belum on cam yuk, bentar aja. Mungkin pada ada kendala. Oke. Jaringan. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Di sini yang on cam itu sekitar ada 2 slide, jadi teman-teman setiap aku ganti perhitungan bisa sambil ganti gaya aja, biar semuanya bisa tercapture ya. Untuk slide pertama, kita mau foto bersama, gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, PDD udah meng-capture ya. Terus sekali lagi untuk slide pertama ya, gaya yang lain tapi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, next kita ke slide kedua. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, udah karena yang slide ketiga nggak bisa on cam. Teman-teman, itu dia acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung sama-sama merayakan. Semoga kiranya cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus selalu meliputi kita semua. Sampai jumpa di ibadah Paskah PMK FSM 2022. Tuhan memberkati. Memberkati.
Selamat Selamat Pasca semuanya. Pasca semua. Selamat Pasca semua. Selamat Pasca semuanya. Yang di bandara. Selamat Pasca. Saya sudah tidak di bandara saya, mohon maaf. Selamat Pasca yang udah disumut. Selamat Pasca semuanya. On cam Selamat Pasca semua. Halo Angga. Teman-teman. Nice banget. Nice banget. Sambil goyang-goyang ya Bang ya. Lagi di jalan. Iya, udah mulai jalan rusak. Sombong banget sih bisa naik pesawat. Makanya merantau. Makanya Siapa yang bilang itu si Tito ya? Si Tito ya? Iya Bang. Bang, kayak Angga. Oh, dia itu kepahitan. Dia kepahitan nggak ketemu soalnya kami. Wow. Tito. Balik lagi lah, Bang. Kalaupun nggak naik pesawat. Itu dia kemarin nih, Bang Sherlock dong biar tahu seberapa jauh LDR-nya katanya gitu. Oke. See you teman-teman semua. Dadah. Ya. Ini bukannya evaluasi ya? Jadi Bang. Jadi kan? Halo teman-teman panitia Cie masih menetap. Gilbert, kok botak sih sampingmu? Kamu potong rambut. Apa? Rambut. Udah lah. Kalian nggak usah komen teman-temannya ya. Kalian tuh jangan notice. Kok kalian notice banget sih? Kelihatan loh. Iya kan? Apalagi rambutnya. Mana nyoban? Ya, biasa lah. Kenapa sampingmu botak? Karena kan kita kan online kan. Ya, mumpung online coba-coba gaya rambut. Nanti kalau offline baru gondrong lagi. Kasih dulu tuh pangkasnya. Iya dong. Yang pangkas itu si Gilbert langsung. Jadi pakai apa gitu, apa namanya? Di atas gitu, mangkok gitu langsung dipangkas pinggirnya. Itu mangkok. Kalau mangkok kan yang bulan 1 udah selesai. Oh, yang dulu ponian ya berarti. Ganti-ganti ya. Iya. Ganti guys. Gimbal, sekarang pakai piring, Ut. Kan kemarin pakai mangkok. Oh iya, pantasan kayak agak flat agak gitu ya. gini kan. Bentar lagi aku gimbal. Halo teman-teman di dalam. Selamat Pasca. Halo yang di luar. Aduh. Halo Bu Agung. Selamat Pasca Bu Agung. Pasca Bu Agung. Terima kasih Bu kuotanya. Kamu nggak dapat. Oh, aku nggak dapat. Oke. Kirain. Kami ngomong gini ya. Lebih dalam. Gil, padahal tadi kalau kita yang jawab itu semua Gil, bisa kita juara satu. Iya, gimana ya? Udah. Siapa? Aku udah di ban coy dari awal. Bang Gilbert nggak boleh jawab. Udah tegas banget coy yang bawa dua orang tadi tegas banget. Kok manggil coy kau Gilbert sekarang? Sama si Daud. Sama si Daud aku panggil. Kau manggil lagu sekarang coy-coy gitu ya? Oke, coy. Iya Bang, udah agak. Iya. Soalnya Gilbert ada keturunan Tiongkok gitu Bang. Cang coy gitu. Coy.